mantan Presiden Jokowi itu disebut oleh OCCRP, Lembaga Investigasi Internasional, Pak, masuk dalam nominasi yang berdasarkan pilihan publik, itu menjadi salah satu pemimpin atau tokoh terkorup, dan diantaranya misalnya disebutkan di situ adalah penggunaan lembaga peradilan, kemudian lembaga pemilu untuk kepentingan anaknya, sehingga dianggap sebagai pemimpin yang berkategori itu. Menurut Pak Mahfud, apa maknanya buat kita, apa pelajaran yang kita dapatkan dari ini? Pertama begini, suara OCCRP itu kan merekam suara publik melalui kegiatan jurnalisme. Itu bukan penghimpunan informasi. Iya, biasa aja, kita terima aja itu sebagai penilaian, dan itu bukan bukti hukum. Kalau bicara bukti hukum nanti kan penegak hukum. Nah, selama ini kita percaya kok pada dunia internasional tentang itu, misalnya bahkan bereaksi dan mengambil langkah berdasar penilaian seperti itu. Misalnya Presiden Jokowi itu sangat percaya pada TII, Transparansi Internasional Indonesia, sehingga ketika dia turun, wah, dia segera mengadakan rapat. Oh, ketika dulu menjadi Menko Polhukam ya, Bapak? Lalu kami jumpa pers bersama, ada Pak Firly, Jaksa Agung, Kapolri, saya, Presiden akan memberantas korupsi, kan gitu. Itu juga bukan bukti hukum, TII itu. Persepsi-persepsi aja, investigasi diam-diam. Ya, itu harus diterima, tidak mesti benar. Tidak mesti benar apa yang diumumkan itu. So, kita juga percaya pada misalnya apa yang dikatakan oleh World Bank tentang prediksi, kan gitu kan? Percaya. Kemudian Economic Intelligence Unit itu juga kita percaya, dan macam-macam lah. Ada lagi Freedom House dan segala macam. Iya, ya itu kan. Iya, gimana ini mau ditolak kalau yang lain kita percaya? Tetapi ini sekali lagi tidak merupakan bukti hukum, karena beda bukti hukum dan bukti opini itu. Jadi biasanya bukti opini itu, atau opini yang berkembang, yang menggelombang di tengah-tengah masyarakat tuh menjadi pintu untuk bagaimana menilai hukumnya, kan begitu. Jadi kesimpulannya mungkin dikatakan jangan sibuk membantah atau jangan sibuk mencaci maki, tapi ambil pelajaran penting dari situ kira-kira. Ambil pelajaran penting. Pak Jokowi tidak akan masuk ke kasus hukum hanya karena soal ini. Nggak mungkin itu ya, nggak mungkin hanya karena soal ini. Hukum tapi bahwa internasional melihat ini itu penting, harus menjadi catatan. Itu nggak apa-apa, persepsi, dan persepsi itu tidak bisa dibendung kan, karena melihat perilaku, kan gitu, tidak apa-apa lah. Oke, para bolo, itulah tadi tanggapan dari Bapak Mahfud MD ya, ketika Bapak Joko Widodo ini dinominasikan menjadi pemimpin terkorup di dunia ya, versi OCCRP, teman-teman. Nah, ini cukup mengejutkan ya ketika Bapak Mahfud ini memberikan tanggapannya, tapi memang cukup masuk akal apa yang dibicarakan oleh Bapak Mahfud MD ya, terkait dengan OCCRP, teman-teman. Nah, oke teman-teman ya, langsung saja ini ada tanggapan juga ya untuk orang yang melaporkan Bapak Jokowi ke KPK yang mengatasnamakan aktivis 98. Aktivis 98 ramai-ramai mendatangi KPK. Mereka mendesak KPK untuk segera memeriksa harta kekayaan Joko Widodo beserta kekayaan keluarganya, istrinya, anak-anaknya, menantunya, dan saudara-saudaranya dalam 10 tahun terakhir. Sebab, kata dia, rilis OCCRP itu dengan tegas mengisyaratkan banyaknya warga negara Indonesia dan dunia yang memberi perhatian atas seluk-beluk dan asal-usul kekayaan Joko Widodo dan keluarganya yang sangat fantastis. Buat kau aktivis 98, pengamat politik abal-abal, ya, masa OCCRP mau dipercaya? Sementara OCCRP sudah mengklarifikasi, ya, bahwasanya mereka tidak punya bukti untuk menetapkan Bapak Jokowi sebagai presiden terkorup dunia. Anda pula bilang OCCRP itu dengan tegas mengisyaratkan banyaknya warga negara Indonesia. Ya, banyaknya warga negara Indonesia itu warga negara yang mana? Warga negara Indonesia yang mana? Yang 16% sama 24% paling. Mereka menetapkan Pak Jokowi sebagai presiden terkorup itu berdasarkan polling. Ya, polling berdasarkan polling dari netizen, berdasarkan laporan-laporan dari netizen yang tidak bisa dipertanggungjawabkan. Paling yang ikut polling di situ kayak 16 sama 24.
Jadi kau, ya, penyakit hati dibuang dan kau pelihara. Sepintar apapun kau, ya, kalau kau punya penyakit hati, jadi bengak kau jadinya. Kalau Pak Jokowi mau korupsi, ya, 10 tahun dia jadi presiden. Nggak perlu dia stop ekspor nikel. Dari situ dia udah bisa dapat uang, kaya raya dia. Nggak perlu Freeport, ya, diambil alih Pak Jokowi, dikembalikan kepada negara Republik Indonesia. Nggak perlu tuh proyek raksasa, Rokan Mahakam, yang 50 tahun di tangan asing dikembalikan Pak Jokowi ke Pertamina. Kalau Pak Jokowi mau korupsi, udah kaya raya dia. Nggak perlu diadakannya hilirisasi. Habis itu kau bilang kan, ya, asal-usul kekayaan Joko Widodo dan keluarganya yang sangat fantastis. Fantastis mana kekayaan Joko Widodo dengan Megawati dan keluarganya? Megawati, harta kekayaannya 203,34 miliar. Puan Maharani 552,8 miliar. Cucu Megawati 38 miliar, umurnya baru 25 tahun. Sementara Pak Jokowi harta kekayaannya 95,8 miliar. Lebih fantastis mana? Tapi kita rakyat Indonesia, ya, tidak seujon, tidak berpikiran negatif. Kita berpikiran positif. Mungkin Megawati yang mempunyai harta kekayaan 203 miliar, oh mungkin dia punya usaha, ya, ataupun Puan Maharani yang mempunyai harta yang sangat fantastis 552,8 miliar, mungkin dia punya usaha. Seperti itu cara berpikirnya. Bukan dikit-dikit koruptor, dikit-dikit korupsi. Kalau Pak Jokowi mau korupsi, ya, triliunan duitnya. Jadi berhentilah kalian, para pembenci Bapak Joko Widodo, ya. Kecuali kalian punya bukti. Kalau kalian punya bukti konkret, ya kan, aku salah satu orang yang mencintai Bapak Jokowi, ya, yang menyarankan untuk menangkap Pak Jokowi kalau memang kalian punya bukti dia korupsi. Pak Jokowi itu bersih seperti kata Mahfud MD. Kalian mau nyari kesalahannya nggak ada, dia bersih dari korupsi. Jadi berhentilah, stoplah semua ini, fitnah memfitnah. Apa lagi yang mau kalian cari? Kenapa gak sama-sama membangun negara Republik Indonesia ini? Bersihkan dari fitnah-fitnah keji. Ini memfitnah aja. Bukti tak ada. Sibuk mau nyuruh KPK, ya, untuk menyelidiki harta kekayaan Pak Jokowi. Tapi kau tak punya bukti. Kayak mana KPK mau jalan? Kau bawa data, kau bilang. Data kau sendiri berdasarkan sakit hati. Ada-ada aja kalian ini. Makin lama kalian ini orang-orang yang mengaku pintar, sekolah tinggi, ya, dapat gelar sepanjang 6 meter. Tapi kalau udah punya sakit hati, ya, bukan malah makin pintar kalian, makin bengak kalian semuanya. Kalian mempertontonkan kebodohan kalian sendiri dengan setiap hari memfitnah Pak Jokowi. Ya, bilang Pak Jokowi korupsi. Tapi kalian tak punya bukti. Omong-omong saja. Oke Bolo, itulah tadi ya komentar salah satu netizen untuk aktivis 98. Mungkin netizen ini ya, mbaknya ini terlalu sudah muak mungkin ketika melihat kelakuan-kelakuan dari mereka yang melaporkan Bapak Joko Widodo. Akhirnya mungkin sudah tidak tertahan, akhirnya beliau keluarkan kata-kata yang cukup luar biasa. Bahkan sampai beliau itu membandingkan ya antara kekayaan dari Bapak Joko Widodo dan keluarganya dengan Ibu Megawati. Kita tidak tahu yang sebenarnya teman-teman ya, karena kita itu belum tentu benar apa pendapat kita. Karena ketika orang mau memberikan sebuah komentar, apalagi tentang masalah hukum ya, melaporkan ke KPK, itu kan masalah hukum ya. Nah kita itu tidak tahu yang aslinya. Datanya itu seperti apa. Nah akhirnya
ketika para netizen ini mengeluarkan pendapat-pendapat dari mereka, karena mereka itu juga melihat dari berita-berita yang sudah beredar. Nah, oke teman-teman, ini ada sebuah video yang cukup menarik lagi yang perlu kita tonton kalau seandainya teman-teman belum bosan. Berikut adalah videonya. Gus Dur itu pernah bilang ke saya bahwa politik itu yang tampak belum tentu yang nyata, yang benar belum tentu yang sebenarnya. Itulah. Jadi kita nggak usah jadi orang budek tapi kagetan untuk melihat politik itu, gitu loh. Karena banyak gimmick, banyak labirin, banyak lapis-lapis dan lain sebagainya yang terjadi di panggung politik. Maka ya nggak usah jadi orang yang kagetan, mudah heran, mudah terperanjat, sehingga jadi kayak orang budek tapi kagetan. Jadi ya fan-fan aja, itu hal yang biasa aja dalam dunia politik seperti itu. Yang tampak belum tentu yang nyata. Iya. Yang tampak seperti apa dan menurut Pak Yai yang nyatanya sebenarnya relasi antara yang tampak ya jelas ini antuk-antuknya. Iya kan yang tampak kelihatannya berantem, berseteru, tapi belum tentu itu yang nyata. Yang nyatanya mereka belum tentu berseteru, nyatanya belum tentu. Nah, indera penciuman analisa Anda membaca politik belakang layarnya gimana Pak Yai? Yang nyata menurut Pak Yai gimana? Sebagai orang yang secara pribadi mengenal itu baik-baik saja. Sebab kalau mereka berantem beneran risikonya terlalu besar bagi bangsa ini, dan mereka juga sudah memperhitungkan itu. Ada isu sebenarnya Mas Hasto udah mau mundur, nggak dikasih mundur. Siapa yang nggak kasih Mas? Siapa yang paling pingin dia? Ibu dong. Ibu masih tetap, ibu masih tetap percaya sama dia. Karena ibu tahu bahwa Mas Hasto tidak memiliki motif pribadi dalam pekerjaannya. Kalau kita lihat di medsos kita bilang kita suka nyebut bahasa sebelah lah. Itu kan dibilang bahwa Hasto harusnya berani keluar dong, jangan ngumpet di ketek ibu terus dong. Ini kan seolah-olah Hasto bersembunyi di kehebatan Ibu Mega kan, makanya seolah-olah itu gimana? Kalau saya lihat juga Mas Hasto itu pengabdi ya di Ibu Mega, bukan mau bersembunyi, tapi ya memang mengabdikan seluruh pikiran ya untuk Ibu Ketua Umum, untuk partai. Dan yang kita lihat gini aja deh, kalau mau memahami secara sederhana. Kalau Mas Hasto punya pelanggaran pribadi dan punya yang namanya motif pribadi, maka sudah lama dia tidak di partai, bahkan dipecat dari partai. Jangan jadi sekjen, jadi kader pun juga dipecat. Jadi kenapa dia tetap bertahan? Ya karena memang kerjanya bagus ya, kerja pengabdiannya bagus ya. Dan tidak ada yang sebutkan tadi, tidak punya motif pribadi, tidak untuk ngejar jabatan. Ya mohon maaf kalau mungkin yang lain, jabatan di partai-partai yang lain maksud saya, posisi di DPP itu mungkin kalau di partai lain untuk jadi batu loncatan jadi menteri, jadi pejabat ini, pejabat itu. Mas Hasto kan tidak. Betul. Dan dia kan juga sempat di rumah transisi gitu-gitu juga kan. Iya. Dan Mas Hasto sendiri pun juga kalaupun beliau juga mau diganti atau apapun semuanya diserahkan kepada Ibu Ketua Umum. Karena kan di partai kan apa yang menjadi arahan, yang menjadi instruksi, yang menjadi perintah Ibu Ketua Umum itu akan dilaksanakan gitu. Mas, kalau buat kita orang luar yang lihat PDIP Perjuangan, sebenarnya mekanismenya gimana sih itu Mas? Kalau Ibu memang, ya Ibu kalau udah tunjuk Hasto bahwa ya udah kelar gitu, bahwa supaya kita orang luar juga punya bayangan nih Mas gitu sebenarnya bagaimana PDIP itu bisa menjalankan organisasinya itu ya di PDIP Perjuangan tuh ya, solid dan kokoh gitu kan. Kalau ini kan di PDIP Perjuangan kan ini partai kan memang ada yang namanya demokrasi terpimpin. Ada komando yang jelas, ada pemimpin yang jelas, tidak boleh ada pemimpin yang lain atau bayangan dan sebagainya. Itu kan memang semuanya kepada Ibu Megawati Soekarno Putri. Selama ini juga banyak serangan terhadap Sekjen PDIP Perjuangan kepada Mas Hasto, dianggap ucapan-ucapannya itu hanya ada motif pribadi, misalnya kritik terhadap keluarga Jokowi dianggap kebencian pribadinya Mas Hasto. Itu bukan di situ. Ini bukan soal kebencian, bukan soal pribadi, tapi benar-benar ingin melakukan kritik terhadap demokrasi di negeri ini. Dan kita bisa selaraskan antara apa yang disampaikan dengan Mas Hasto dengan apa yang disampaikan juga oleh Ibu Ketua Umum di mana-mana gitu. Misalnya salah satu yang saya banyak ditanya, kalau Hasto ditangkap seakan datang ke KPK. Ini kan bentuk pembelaan ya Ibu Ketua Umum terhadap sekjennya yang dikriminalisasi. Apalagi kita baca rilisnya Ketua KPK, itu kan jelas framing politik itu kan jelas. Hasto Kristianto ditersangkakan selaku sekjen PDIP Perjuangan. Bukan pribadi ya. Nah, makanya Ibu Ketua Umum ya punya tanggung jawab dan tidak mau lepas tangan, tidak mau lepas tanggung jawab karena yang dikriminalisasi sekarang adalah
sekjennya. Ya, itu bagian dari pembelaan, dan menurut saya juga ada chemistry ya, ada kecocokan ya antara Ibu Ketua Umum dengan Sekjen PDI Perjuangan. Ya, gitu. kalau saya dengar gosip di luaran, Hasto tuh rajin, ya seperti itu. Saya bertanya ini soalnya gini Mas, saya kan orang luar, saya tuh pingin ya istilahnya PDI Perjuangan tuh bisa survive PDI untuk Perjuangan. Iya, PDI Perjuangan tuh survive. Dulu lo declare dulu rajin apa, nanti penonton yang enggak lo. Ya Mas Hasto itu istilahnya sebagai petugas partai itu yang memang kerja keras membela partai, dia kunjung kemana-mana. Betul. Aku dengar dia orang yang rajin. Beliau adalah pengabdi benar kepada partai, kepada ketua umum. Sampai tidak ada yang namanya foto Mas Hasto di mana-mana. Hanya ada foto yang namanya Bung Karno dan Ibu Megawati Soekarno Putri. Kalau kita lihat partai lain, ketua umum sekjen. Di sini silakan datang ke yang namanya kantor DPP PDI Perjuangan, kantor cabang, kantor semua. Sampai di website PDI Perjuangan, Mas Hasto tidak berani masang fotonya berdampingan dengan Ibu Megawati Soekarno Putri. Kenapa, Saking, iya, saking namanya tuh penghormatan, bahwa nggak layak bersanding dengan beliau tuh. Beliau sekjen iya, tapi selaku bukan dalam arti orang nomor 2 di partai. Orang nomor 2 di partai, tapi kan pengabdiannya kan. Sampai foto itu pun nggak baliho atau apa, nggak ada fotonya Ibu Megawati dengan Mas Hasto, nggak pernah ada. Pasti dimarahin sama Mas Hasto. Kalau lu pasti di mana-mana. Ya ada ibu di mana juga. Karena pengabdian beliau kepada Ibu Ketua Umum itu gitu loh. Mas, pengabdiannya itu. Pas di podcast ini nih, kita lagi taping, ternyata kan rumahnya Hasto digeledah. Itu gimana, Mas? Ya, kan lo sempat live tadi kan? Iya. Gimana? Nyambung ya. yang paling terbaru ya. Jadi waktu digeledah, Mas Hasto enggak di rumah. Mas Hasto ada di acara partai. Ini kan mau HUT, hari ulang tahun partai yang ke-52, 10 Januari. Ini ada kan suratnya? Ada penggeledahannya udah. Saya belum ngecek ya ke sana, tapi informasi yang orang yang menjaga di sana, yang dijaga oleh Satgas, dan juga ada pengacara, memang ada 4 mobil katanya KPK yang datang ke sana. Mas Hasto nggak di rumah, beliau ada di acara partai. Tapi bagi kami kok ngelihat ini kok kayak main drama terus sih. Apa sih yang dicari di rumah Hasto Kristianto? Kasus penyuapan, kasus perintangan kok sampai ke menggeledah kepada rumah. Bagi kami ini pengalihan isu. Pengalihan isu. Posisi RP kan baru mengumumkan Jokowi sebagai finalis orang terkorup sedunia tahun 2024. Ya. Itu bukan kerjanya PDIP itu? Mana itu? Enggak. Posisi RP itu. Kalau bener PDIP, keren bener PDIP. Ya. Posisi RP kan organisasi kelas dunia, dapat dana dari PBB, dari Uni Eropa, dari kementerian-kementerian negara yang ada di dunia ini. Kalau bisa diperintah oleh PDIP luar biasa sekali di PDI Perjuangan. Kalau benar. Ya enggak lah. Tapi intinya adalah ini pengalihan isu, apalagi pada saat yang sama, pada hari ini juga, tadi yang saya baca juga, nonton di media televisi, ada aktivis LSM, ada Bung Rai kalau nggak salah, ada Mas Ubedillah Badrun lagi datang ke KPK untuk meminta menindaklanjuti laporan OCCRP. Aduh, oke bola semuanya ya, bagaimana menurut pandangan Poro Bolo Kabeh ketika tadi mendengarkan sebuah perbincangan ya. Ya, kalau yang video yang tadi itu mengenai Bapak Hasto ya. Pak Hasto itu dilaporkan ke KPK. Nah, ini cukup ramai ya. Kemarin itu sempat rumah Pak Hasto itu dijaga oleh Satgas dari PDIP. Ada yang kata-kata yang cukup menarik. Bapak Hasto itu seakan-akan, kalau kata-kata saya, seakan-akan itu bersembunyi di si ibu, teman-teman ya. Tapi enggak tahulah ya, itu yang namanya berita ya. Bisa jadi benar, bisa jadi salah. Seperti yang dikatakan oleh Pak Kiai siapa itu ya. Tadi mengatakan, apa sih ya, yang nyata belum tentu nyata, yang tidak nyata belum tentu nyata. Kalau seandainya memang bermusuhan ya pasti hancur negeri ini ya. Nah, bisa saja yang namanya politik sekarang menjadi lawan, besok menjadi kawan. Sekarang menjadi kawan, besok menjadi lawan. Itu yang namanya politik. Itu tidak akan selamanya abadi teman-teman ya. Jadi wajar ketika ada sebuah fenomena seperti ini. Kalau menurut saya wajar ya. Namanya juga politik. Aduh, oke teman-teman ya. Kita tinggalkan perbincangan yang tadi udahlah ya. Nah ini ada komentar lagi ya.
Dari beliau katanya juga aktivis 98, mengomentari aktivis 98 yang melaporkan Bapak Joko Widodo. Oke, berikut adalah videonya. Aktivis 98 mendesak KPK untuk apa? Untuk memeriksa Pak Jokowi. Dari mana? Dari landasan dari hasil OCCRP gitu ya. Nah, sebelum saya masuk situ mungkin saya jelaskan supaya masyarakat paham. Ya. Jadi nih yang namanya label aktivis 98 ini udah banyak yang menggunakan dan nggak cuma satu kelompok, banyak. Ya ada, saya aja pakai kan Rusen 98 karena memang saya dulu pernah bergerak di 98 itu, ya pernah ikut terlibat. Nah, apakah 98 itu bisa diklaim oleh siapa saja? Bisa selama dia pernah terlibat dalam sejarah tersebut. Jadi sekarang ada yang ngaku-ngaku nih aktivis 98, aktivis yang mana? Dulu dia siapa gitu loh. Ya kelompoknya di mana? Kan bisa kita pecah. Ada yang kelompoknya ormas seperti GMNI, PMII, HMI, PMKRI dan lain-lain. Ada yang kelompoknya dari kelompok dulu ya Senat ya atau swasta ya, itu bisa KM ISTN, KM UKI, KM Forkot, KM dan lain-lain ya. Ada juga bisa juga bentukan yang organisasi-organisasi gerakan seperti Forkot ya, FKSMJ ya, Famret dan lain-lain lah. Jadi semua bisa gitu ya menggunakan. Nah, selama dia ini. Jadi kalau masyarakat menilai, oh berarti Pak Jokowi digugat dong dengan aktivis 98. Wah, rasain. Itu biasa aja, itu masuk upil, itu kelompok yang menggugat itu masuk upil gitu. Itu kelompok yang terafiliasi dengan PDIP, paling dengan Adian Apitupulu, dengan Masinton ya kan. Ya dia juga gitu. Yang sekarang memang posisinya lagi nggak bagus gitu. Karena memang mereka juga nggak bagus juga kan. Oke polo-polo semuanya, matur suwun wis nonton video-video dari kami. Mudah-mudahan video ini bisa memberikan manfaat untuk kita semuanya ya. Ya terlepas benar dan tidaknya apa yang dituliskan oleh OCCRP ini kita lihat aja ya, namanya juga berita. Nah tentang masalah aktivis yang melaporkan Bapak Joko Widodo ke KPK, kita tunggu aja nanti ke depannya proses hukumnya. Akankah itu diproses atau tidak, kita tidak tahu ya. Nanti kita tunggu setelah ada laporan dari aktivis 98, nanti tanggapan dari KPK bagaimana. Tentu saja ini akan sangat lebih menarik teman-teman ya, perpolitikan yang ada di Indonesia. Nah ini ya Pak Jokowi ini dari sampai sekarang, Pak Jokowi itu selalu viral teman-teman ya. Kita doakanlah ya semuanya sehat walafiat. Tidak ada apa-apalah ya, sehat semuanya. Dan saya mohon maaf kalau ada salah kata. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.